Assalamualaikum sobat semua. Perkenalkan, nama saya Renti Nurianti dari kelas 9A dari SMP Negeri 1 Jatigede. Nah, di video pertama saya sekarang ini, saya akan membahas tentang apa perbedaan virus dan bakteri. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Dah. Beberapa penyakit disebabkan oleh bakteri dan virus, tetapi masih banyak yang bingung mengenai perbedaan keduanya. Nah, supaya lebih mengerti bahwa virus dan bakteri itu berbeda, yuk simak ulasan berikut ini. Perbedaan ukuran. Walaupun sama-sama tidak dapat langsung dilihat oleh mata, tapi ukuran virus jauh lebih kecil daripada bakteri. Virus berukuran kira-kira 10-100 kali lebih kecil daripada bakteri. Sel inang. Saat menjalankan kehidupan, bakteri bisa hidup secara mandiri walaupun tidak diperlukan benda mati, sedangkan virus memerlukan sel inang dari makhluk hidup. Tanpa sel yang hidup, virus tidak akan berkembang, tidak bergerak, dan berupa benda mati. Namun, virus tahan sebagai benda mati karena nantinya ketika bertemu dengan sel hidup, ia bisa hidup kembali. Hal itu membuat virus sangat sulit untuk dibasmi. Berkembang biak. Bakteri memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri. Salah satu caranya adalah membelah diri. Bakteri bisa berkembang biak tanpa perlu bantuan dari sel atau makhluk hidup lainnya. Hal ini berbeda dengan cara berkembang biak virus yang bersifat membajak sel hidup. Virus akan masuk ke dalam sel hidup, kemudian menyalurkan materi genetik yang dibawa virus ke dalam sel tersebut. Nantinya sel akan terbajak sehingga bisa memproduksi lebih banyak virus serupa dengan virus yang membajaknya. Nah, itu tadi pembahasan tentang apa itu virus dan bakteri. Nah, apakah sekarang kalian sudah mengerti apa itu perbedaan virus dan bakteri? Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Akhir-akhir ini, di Indonesia dikejutkan dengan wabah virus corona. Mengenal virus corona. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Nah, apakah kalian sudah mengerti apa yang dimaksud COVID-19 itu? Mari kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dalam istilah kesehatan, pandemi adalah wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud pandemi itu? Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Cara penyebaran COVID-19. 1. Melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. 2. Ketika kontak langsung terhadap orang yang terinfeksi COVID-19. 3. Kontak dengan benda yang sering tersentuh oleh banyak orang. Dan yang terakhir, 4. Terjadinya interaksi dengan banyak orang. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana saja cara penyebaran COVID-19 itu? Mari kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Gejala COVID-19. 1. Demam. 2. Batuk kering dan flu. 3. Nyeri tenggorokan. 4. Sakit kepala. 5.
kesulitan bernapas atau sesak napas. 6. Nyeri dada. Dan yang terakhir 7. Rasa tertekan pada dada. Nah, kalian sekarang sudah tahu kan apa saja gejala COVID-19 itu? Mari kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Karena seperti yang telah kamu ketahui, COVID-19 dapat menimbulkan berbagai komplikasi penyakit, bahkan bisa sampai menimbulkan kematian. Dan hampir setiap perharinya ada 1.000 orang yang positif terpapar COVID-19. Nah, sekarang kalian semua sudah tahu kan kenapa COVID-19 itu membahayakan manusia? Sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ke-7. Ya bisa, karena sama halnya dengan orang dewasa, anak-anak yang terekspos virus ini bisa terinfeksi dan mengalami gejala-gejala COVID-19. Hanya saja, ketika mereka terinfeksi virus, mereka mengalami gejala yang jauh lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Nah, sekarang kalian semua sudah tahu kan apakah anak-anak atau remaja bisa terkena COVID-19 atau tidak? Mari kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. 1. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir sesering mungkin. 2. Selalu menjaga jarak aman dengan orang yang sedang batuk dan bersin. 3. Jangan sentuh area mata, hidung, atau mulut. 4. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tangan atau tisu. 5. Tetaplah di rumah jika kamu tidak merasa enak badan. Dan yang terakhir, 6. Apabila kamu mau keluar rumah atau bepergian, pakailah masker. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja yang harus dilakukan siswa untuk melindungi dirinya dan bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19 itu? Mari kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Tidak ada, namun ada beberapa cara efektif untuk mencegahnya. Salah satunya, kita harus mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir sesering mungkin. Dan kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya kita kebal terhadap virus yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kalian semua sudah tahu kan apakah ada vaksin, obat, atau perawatan untuk COVID-19? Mari kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal ke-10. Ya, manusia dapat tertular COVID-19 dari hewan peliharaannya karena COVID-19 disebabkan oleh salah satu jenis virus dari keluarga besar coronavirus yang umumnya ditemukan pada hewan. Sampai saat ini, sumber hewan penular COVID-19 belum diketahui. Para ahli terus menyelidiki berbagai kemungkinan jenis hewan penularnya. Nah, bagaimana sahabat semua? Apakah kalian sudah mengerti seputaran COVID-19 itu? Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Dan jangan lupa ya, cuci tangan dengan sabun pada air mengalir sesering mungkin. Dan apabila kamu mau keluar rumah atau mau bepergian, jangan lupa ya memakai masker supaya kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih, sampai jumpa lagi.